Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presidensi G20, pembuktian kita. Indonesia resmi mengemban presidensi G20 setelah meneruskan estafet dari Italia untuk setahun ke depan. Sebuah kepercayaan dan pengakuan dari komunitas internasional atas Indonesia. Sebuah kebanggaan untuk menduduki posisi bergengsi pertama kalinya. Tidak semua negara mendapatkan kesempatan terhormat ini. Untuk di Asia, dari 48 negara berdaulat, Indonesia merupakan yang kelima yang mendapatkan kepercayaan itu. G20 merupakan perhimpunan informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Ia merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Indonesia didukung penuh oleh seluruh anggota untuk unjuk bukti bahwa Indonesia mampu dan punya potensi memimpin upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan dunia pasca pandemi COVID-19. Upaya yang tidak mudah, mengingat hantaman dampak pandemi COVID-19 cukup dalam terhadap perekonomian. Namun tanggung jawab itu harus ditunaikan sehingga G20 nanti mampu menjadi katalis untuk mereaktivasi perekonomian global. Tidak hanya bagi negara anggota, tetapi juga terutama bagi negara-negara miskin sesuai dengan visi inklusivitas yang digaungkan Presiden Joko Widodo terkait dengan presidensi G20 setahun mendatang. Keketuaan Indonesia pada G20 nantinya akan membawa semangat solidaritas untuk bangkit bersama pasca pandemi. Karena itu, Indonesia mengangkat tema pulih bersama dan lebih kuat, Recovery Together, Recover Stronger. Pemulihan ekonomi dunia mesti dilakukan percepatan dengan prinsip pemerataan. Prinsip solidaritas, keadilan, hingga kesetaraan harus dijadikan pegangan untuk mengurangi atau bahkan mengikis kesenjangan perekonomian. Agar negara miskin bisa berkembang, begitupun negara berkembang naik level menjadi negara maju. Posisi yang tidak hanya sekadar menjadi sebuah simbolisasi, tapi juga mampu menjawab tantangan dunia serta bisa memberikan solusi nyata. Target terdekat dari keketuaan Indonesia di G20 yakni mengontrol pandemi COVID-19 sehingga mobilitas bisa kembali dipulihkan. G20 menyatakan komitmen bersama dalam upaya mengontrol pandemi dengan target vaksinasi 40% dari total populasi global di akhir 2021 dan 70% di pertengahan 2022. Indonesia sebagai presidensi atau pemimpin G20 selanjutnya akan membuat komitmen tegas untuk bertindak mengatasi perbedaan kapasitas antar negara dalam penanganan ancaman kesehatan di masa depan. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia mampu mengatasi tantangan global. Sebuah amanat yang harus diemban semua anak bangsa di negeri ini, termasuk ikut menyukseskan gelaran KTT G20 pada tahun depan, serta gelaran 150 pertemuan terkait dengan presidensi G20. Ajang yang akan mengangkat prestise Indonesia juga berdampak bagi ekonomi sosial. Dampak langsung yang bisa dirasakan yakni peningkatan konsumsi domestik yang diprediksi 1,7 triliun rupiah. Selain itu, penambahan produk domestik bruto atau PDB hingga 7,47 triliun rupiah dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Untuk itu, kepercayaan komunitas global terhadap Indonesia ini mesti ditunaikan. Kepercayaannya bukan hanya terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin beserta kabinetnya, melainkan juga kepercayaan dunia terhadap seluruh bangsa Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Eko, kita mau dengar dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak Anda melihat presidensi G20 kira-kira akan benar-benar langsung bermanfaat untuk Indonesia atau seperti apa Pak Ondo? Oh, sangat-sangat bermanfaat dan saya juga mengharapkan semoga ini menjadi suatu ajang atau suatu bukti bahwa kita mampu sebagai leader di G20 ini. Saya mau mengucapkan pertama, berhapu Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota Group of 20 dan menjadi presidensi pula itu. Semoga Jokowi sebagai Presiden G20 dapat mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger, sehat bersama dan kuat bersama. Kita harus menjaga kepercayaan itu untuk 1 tahun ke depan hingga November 2022. Yang nyinyir-nyinyir ikutlah bangga, jangan nyinyir terus. Kita harus dapat memanfaatkannya sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan kita dalam pengendalian COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Selain itu juga untuk menampilkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Kita juga tidak boleh lupa, kita harus tunjukkan kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan juga kita tunjukkan bahwa kita mampu sebagai leader di presidensi G20. Kiranya Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB, World Bank, IMF dapat melihat langsung kemajuan kita yang menuju development country. Dan mungkin Bali yang akan menjadi arena tempat penyelenggaraan KTT. Saya mohon Pemda dan rakyat Bali harus serius mendukung bila KTT mendatang diselenggarakan di sana. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Jadi begini, saya sebagai rakyat kecil yang ada di pelosok negeri, di provinsi kecil di Bengkulu, itu sangat terharu melihat bagaimana penyambutan kepala-kepala negara besar. Kalau kita negara berkembang ini negara besar terhadap seorang Jokowi yang dianggap negara berkembang. Saya yakin ini tidak lepas dari kinerja yang ditunjukkan Jokowi dan dinilai dari mereka yang menilainya secara netral. Bukan 1-2 kepala negara. Bagaimana Ratu Sima dari Belanda datang mendekati Jokowi untuk seolah-olah Jokowi tidak memperhatikan. Ini suatu saya terharu sampai menitikkan air mata saya bayangkan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Jokowi dengan tema bangkit bersama, bangkit semakin kuat itu akan membuat kita bangsa Indonesia nanti dapat bersejajar dengan mereka. Karena memang satu tantangan bahwa tidak ada negara besar yang ingin negara berkembang itu menjadi besar. Itu tantangan yang sudah dilakukan Jokowi. Jokowi berani melakukan itu dengan stop barang raw material. Itu salah satu langkah yang diambil Jokowi. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang begini, mereka tahu bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang pantas diperhitungkan di kancah dunia internasional. Kita harapkan juga seluruh bangsa Indonesia bersatu. Dukunglah pemerintah. Selama kalau ada yang tidak sependapat, wajar. Pemerintahnya tidak sempurna, sangat wajar. Tidak ada yang kesempurnaan di atas dunia ini. Tapi kalau ada kekurangan, berikan masukan supaya menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Baik. Selamat bagi Jokowi dan bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Kalau melihat kebanggaan para pemirsa ini, Mas Eko, bagaimana kita benar-benar bisa membawa manfaat dari presidensi G20 konkretnya kepada penghidupan masyarakat Indonesia? Ya, kalau Jokowi mengangkat tema Recovery Together, Recovery Stronger, itu kan artinya pulih bersama dan lebih kuat. Jadi jangan sampai kemudian terkesan eksklusif. Gini, maksud saya gini. Menciptakan pemilihan ekonomi itu harus menyeluruh, bukan hanya di Indonesia aja yang sekarang terdampak oleh pandemi COVID, tapi juga negara-negara G20 bahkan yang bukan anggota G20. Nah, ketika itu dirasakan oleh anggota G20 maupun yang tidak, itu akan terasa benar kepemimpinan Indonesia dalam hal ini Jokowi di 1 tahun terakhir nanti. Nah, kemudian kita juga harus akui bahwa Indonesia ini kan menjadi barometer ya di ASEAN maupun Indo-Pasifik maupun di OKI. Nah, ini Indonesia juga harus punya peran yang sentral di situ ketika sudah menjadi barometer. Terutama memanfaatkan di G20 ini untuk tentu untuk kepentingan Indonesia juga pasti. Karena dengan adanya G20 itu
akan banyak investor masuk, ya, pariwisata menggeliat dan lain-lain. Apalagi kalau kita melihat Bali besok akan menjadi tuan rumah tahun depan, akan banyak orang akan datang ke sana. Nah ini tentu peluang-peluang ini harus dimaksimalkan Indonesia. Tentu selain ekonomi juga politik yang saya sebutkan di awal tadi. Ini yang menarik juga tadi yang disampaikan Pak Edward ya, Mas Eko, kan ya kita sudah dengar ya banyak nyinyiran yang mengatakan seorang Joko Widodo tidak bisa bergaul di fora internasional. Ada yang mengatakan kemampuan bahasa Inggrisnya tidak mencukupi. Tapi kalau kita lihat ya kalau bisa sampai tertawa-tawa, mengobrol di antara pembicaraan resmi kan harusnya komunikatif ya. Hikmah untuk kita apa ya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan tadi menurut Pak Edward begitu dihormati oleh para pemimpin negara-negara besar. Kalau kita lihat Inggris, Amerika, Belanda, semua menyambut Jokowi dengan baik. Bagaimana Mas? Ya, kalau saya melihat sebagai jurnalis wartawan, beberapa kali kesempatan bertemu melihat Pak Jokowi itu bahasa Inggrisnya memang bisa, cuma actionnya aja Jawa gitu kan. Jadi dialeknya ya, logatnya. Jadi logatnya memang ya tentu kita harus pahami bahwa kulturnya, bahasanya harus pasti berbeda-beda, Jawa, Sunda dan lain-lain. Itu sebetulnya nggak ada masalah. Kemudian pemimpin dunia menghormati, kemudian menaruh respect, itu mungkin terkait dengan kepemimpinan Jokowi dalam mungkin 7 tahun terakhir ya, atau 7 tahun lebih lah. Mereka melihat hasil dari kinerja pemerintahan Jokowi. Terutama dalam 2 tahun terakhir ini dalam menangani pandemi. Kita lihat kemarin di tahun ini ya, Juni-Juli Indonesia sangat mengkhawatirkan terkait dengan pandemi COVID. 56.000 itu yang terkena. Bahkan di Juni-Juli itu rumah sakit penuh terus, ICU juga penuh. Sekarang kita lihat menurun ya. Ini kan harus diapresiasi. Mungkin itu juga yang menjadi patokan dari negara-negara lain untuk menghormati Presiden Jokowi. Setelah acara di Italia ini, di Glasgow ini selesai, Glasgow ada COP, ada KTT G20 di Italia, apa yang harus kita lakukan untuk bersiap menghadapi tahun depan KTT dan sepanjang tahun ini? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau bicara konkretnya Mas, dari sejak nanti kepulangan rombongan Presiden ke Indonesia sampai ke KTT yang rencananya akhir Oktober tahun depan di Bali, apa yang harus dilakukan mungkin bukan hanya pemerintah, tapi juga kita sebagai warga negara Indonesia? Pertama, kita harus akui bahwa dengan adanya pandemi ini kemiskinan menjadi banyak ya. Bertambah ya? Bertambah. Bukan hanya Indonesia, tadi beberapa negara yang lain. Yang kedua tentu mempercepat itu Sustainable Development Goal yang ini sedang digagas dan harus diimplementasikan segera mungkin. Kemudian yang ketiga saya kira menggalang solidaritas dengan anggota, termasuk ada anggaran dari IMF kan sekitar 650 miliar dolar. Nah ini harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan negara-negara G20 maupun kalau bisa juga negara-negara lain yang berkembang yang mempunyai dampak pandemi. Dan kemudian yang terakhir mungkin kemitraan global ini penting karena
sekarang ini ada terjadi gap ya antara negara-negara maju maupun negara-negara yang berkembang terkait dengan pemulihan ekonomi. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lambat sekali. Nah ini yang harus segera diselesaikan. Negara-negara yang mempunyai percepatan ekonomi lebih cepat saya kira harus cepat membantu, terutama terkait dengan vaksinasi. Mereka yang cepat melakukan pemulihan ekonomi adalah mereka yang yang lebih cepat mendapatkan vaksin. Jadi ketika vaksinnya sudah mulai ada, kemudian vaksinasi kepada warga negaranya, kemudian ekonomi kemudian tumbuh. Ini seiring nih. Nah ini tidak semua negara mendapat keberkahan seperti Indonesia. Nah ini Indonesia yang menjadi presidensi untuk tahun ini sampai tahun depan, saya kira harus melakukan hal itu. Presidensi G20 ini apakah tidak akan mengganggu konsentrasi pemerintahan Joko Widodo untuk mengangkat bangsa kita ini keluar dari dampak pandemi COVID, Mas? Karena beberapa teman mengatakan, wah ini berarti ada gangguan lagi nih, konsentrasi untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan di Indonesia, ditambahi lagi dengan tugas kepemimpinan di G20, di dalamnya juga ada negara-negara maju yang mungkin tidak serta-merta mau mengikuti arahan dari Indonesia sebagai presiden G20 selama setahun. Ini kan berarti sia-sia saja. Bagaimana Mas Eko? Ya kalau saya melihat dengan gaya Pak Jokowi yang low profile, ya sejuk, damai gitu, saya kira menurut saya itu bisa menyatukan negara-negara yang punya ego lebih tinggi. Amerika, Australia, Inggris, Perancis, ini kan saling berseteru, Tiongkok. Nah dengan kepemimpinan Jokowi yang orang Jawa yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa ini. Selama di sana berkali-kali membukukan badan, saya lihat itu ya. Saya kira bukan orang Jepang aja ya, ternyata Pak Jokowi juga membukukan badannya. Saya kira hal yang seperti itu pasti akan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk meredam ya emosi dari dari negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar daripada Indonesia. Gestur politiknya jelas begitu ya? Betul. Jadi kalau kita melihat dari tayangan di televisi maupun di koran dan lain-lain, hormatnya negara-negara lain kepada Pak Jokowi kan nggak dibuat-buat. Artinya memang ada respect yang tinggi. Negara-negara itu dengan kepemimpinan Presiden Jokowi mungkin dalam 7 tahun terakhir ini atau 2 tahun ini terkait dengan pandemi COVID-19. Kita apa yang bisa kita lakukan, Mas Eko, untuk kemudian mendukung kepresidenan Indonesia di G20? Karena kalau hanya pemerintah yang bergerak sendiri, kita tidak mendukung atau bahkan tidak peduli, ya kan berat juga. Ya, saya kira tugasnya nanti akan terbagi-bagi ya. Pasti ada yang di bawah itu akan implementasinya akan lebih kepada menteri-menteri yang akan bekerja keras, Menlu, Menteri Ekonomi, Maritim, kemudian pariwisata dan lain-lain itu pasti akan bekerja keras terkait dengan pertemuan G20 ini untuk mengimplementasikan di 1 tahun ke depan. Ini pekerjaan yang tidak mudah menurut saya kalau kita melihat pandemi belum juga berakhir. Jadi tugasnya memang akan ganda, Leo. Pemulihan ekonomi di dalam negeri yang kita harapkan semakin pulih, kemudian juga menjadi presidensi G20 yang tentu ini akan sangat berat karena di dalamnya banyak negara-negara hebat di sana, negara-negara kuat. Negara maju ya. Betul, termasuk ada IMF, ada Uni Eropa, ada Bank Dunia. Ini kan tidak mudah untuk mengatur hal-hal seperti itu, terutama negara-negara yang maju. Kalau gitu apa yang kita bisa lakukan, Mas Eko, untuk kemudian presidensi G20 ini bisa dimengerti dengan mudah? Ini kan banyak masyarakat itu mengatakan, untuk apa sih datang ke sana? Pulang nanti saya hidup begini-begini juga. Bagaimana Mas Eko? Ya, kalau kita melihatnya dari sisi yang global ya, mungkin kalau dari pribadi person memang yang tidak mengerti tidak terdampak, tidak mengerti ya apa sih tujuannya, apa yang saya dapat gitu kan. Tapi secara ekonomi, secara global Indonesia pasti akan lebih diuntungkan dengan menjadi presiden G20. Investor akan lebih mulai percaya. Lihat kemarin Pak Menko Perekonomian juga mengatakan salah satu keuntungannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu yang membuat negara-negara lain mungkin lebih percaya. Ini kan kemarin juga diutarakan.
investor juga pasti akan lebih banyak masuk dengan hal itu. Di antara pertemuan-pertemuan ini juga ada pertemuan-pertemuan bilateral yang membawa investor juga ke Indonesia. Betul, ya Indonesia kan kemarin Pak Jokowi juga bertemu dengan negara-negara lain, ya. Ada India, ada Palestina, banyak lah kan. Ada Inggris. Ada Inggris, ya betul. Kemudian ketika sekarang dilanjutkan di Glasgow juga pertemuan dengan Amerika, Joe Biden. Nah, itu kan melanjutkan sebetulnya meskipun temanya berbeda, cuma hal-hal bilateral itu pasti akan dibicarakan di sana. Baik, kita berarti dukung sama-sama supaya kemudian kepemimpinan atau presidensi G20 Indonesia berguna untuk dunia dan terlebih-lebih untuk Indonesia ya. Betul, ya. Baik, Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kepercayaan komunitas global terhadap Indonesia harus ditunaikan. Kepercayaan yang bukan hanya terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin beserta kabinetnya, tetapi juga kepercayaan dunia terhadap seluruh bangsa Indonesia ini harus kita sama-sama dukung agar kemudian bisa berguna untuk kita semua. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV